Yo, what's up guys? Balik lagi bareng kita Triple R Podcast. Podcast yang random dan suka-suka kita ini topiknya. Apa kabar kalian? Baik. Lah, ya gimana ya? Udah mulai suntuk lagi, udah mulai bosan lagi. Tapi mau gimana? Belum ada something yang gimana ya? Yang membuat semangat lagi tuh, fresh lagi. Kalau gua sih ya, gua habis menemukan game baru, jadi agak dibilang bosen ya, tapi ya mau nggak mau kita kan harus tetap di rumah, nggak boleh kemana-mana. Jadi ya, iya benar sih. Pasrahkan saja dan usaha semaksimal mungkin kita membantu tenaga medis yang jadi garda paling depan gitu. Betul. Benar. Ngomong-ngomong gimana ya? Ngomong-ngomong tuh lagi kondisi begini gitu. Lu pada kangen gak sih traveling atau jalan-jalan gitu loh? Ya, gimana yang ngeliat pemandangan yang bukan kamar rumah lu ataupun pasar ataupun komplek lu gitu. Gue sih kangen banget anjir. Kangen sih gue. Gue kangen ini nih. Emang kerja bocah maksiat tuh kerjaan gitu, kemana-mana maksiat. Gue juga sih, gue juga kangen gitu kan. Terutama kalau gue traveling sih, gue lebih suka traveling di Indo. Kalau gue kayak travel tuh naik mobil, terus ke daerah-daerah lain, atau kalau misalkan ke luar negeri pun gue pengen yang ke luar negeri naik mobil gitu. Jadi touring. Iya, jadi bukan yang kayak dia oke, nggak apa-apa lu naik pesawat dulu atau gimana, tapi intinya di situ lu naik mobil, dan kalau bisa tuh naik mobil tuh sendiri gitu. Kalau itu sih menurut gue sih itu asiknya gue gitu. Solo traveling kali ya, atau backpacking bahasanya? Dibilang backpacking enggak sih, bukan backpacking. Dibilang solo traveling juga bukan. Misalnya naik mobil sama teman-teman, misalkan nih jalan-jalan satu mobil gitu, nggak rombongan. Ya bisa satu mobil atau rombongan pun, intinya ya kalau kebanyakan ya 2 mobil, 3 mobil gitu. Misalkan gabut nih, jalan yuk, mana Praha gitu kan, ya udah jalan Susano ke Praha gitu kan. Terus mobilnya gimana, udah gue sewain 3 mobil, semuanya Jeep. Wah, terus seru tuh. Wah, seru tuh Jeep. Iya, tapi sumpah dalam hidup lu berpergian gitu ya, enaknya gini tuh kita nostalgia. Tempat apa sih dan di mana tempat itu yang paling berkesan gitu bagi lu? Dari siapa dulu nih? Roman kali ya? Nah, terserah. Kalau dari gue tempat yang paling berkesan itu, gue ya ada beberapa yang gue tuh sangat berkesan buat gue. Soalnya gue enjoy banget kalau gue liburan ke situ. Tempat yang pertama nih ya, yang paling berkesan itu menurut gue, walaupun mainstream, tapi itu gimana ya? Ini nggak berkesan sih, tapi bagus gitu ya. Yang mainstream itu satu Bali. Itu iya sih. Itu bagus. Gimana ya? Bagus banget. Soalnya kayak alamnya tuh natural banget gitu loh. Jadi ya gue suka sama yang alam. Jadi nggak kan kalau lu misalkan contoh lu ke Surabaya atau lu ke Jakarta gitu kan, itu kan perkotaan ya. Nah, gue tuh suka tuh yang alam gitu. Gue suka Bali. Gedungnya tuh pendek-pendek, terus pokoknya tuh nyaman buat gue gitu. Pohon rindang ya, gitu ya. Pohon rindang gitu. Pantai-pantai. Ya pantai juga. Kalau gue ditanya, gue gunung atau pantai, ya gue dua-duanya. Gue nggak bisa milih salah satu. Dua-duanya bagus. Kalau gue, jadi gue tim dua-duanya. Ya bodo amat bagus. Terus kalau di Bali yang gue paling berkesan itu di
Enggak, Kuta gue nggak terlalu ya. Gue itu di GWK itu bagus banget. Apa sih kepanjangannya? Pokoknya ada Wisnu Kencananya. G-nya gue lupa apa. Garuda ya? Kencana bukan sih? Garuda ya? Nah ya situ. Iya deh. Gaharu. Rumah gue itu mah. Kalau di Bali gue tuh lebih suka yang kayak ke Tanah Lot atau yang sebenarnya lebih ke pedesaan, bukan Kuta. Kalau Kuta yang paling gue suka itu nginep di Hard Rock. Itu nggak tahu, gue suka aja. Itu kolam renang paling bagus yang pernah gue temuin ya di situ. Paling unik kolam renangnya gitu. Bilang paling bagus juga enggak. Kalau di Tanah Lot gue pernah, namanya tuh gue nggak tahu sekarang masih ada, soalnya udah lama gue waktu itu masih SD. Pan Pacific itu bagus, hotelnya bagus banget, luas. Kolam renangnya kalau nggak salah ada beberapa kolam renang, jadi ada kolam renang utama, lu turun tangga tuh ada kolam renang banyak. Iya. Gitu. Sama itu yang paling bagus ya. Tapi kalau berkesan buat gue itu dua tempat, yaitu di Jogja sama di Malang. Itu menurut gue tempat yang paling berkesan buat gue. Kenapa? Kalau di Jogja pertama yang nomor satu yang pasti yaitu murah. Itu ya, murah banget. Karena ya memang Jogja itu kalau yang gue baca juga dia adalah kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Jogja. Nah, iya Jogja. Jadi Jogja murahnya kelewatan murah. Gua waktu itu pernah beli, ini kalau ini udah lama ya, gua nggak tahu sekarang udah berapa. Gua pernah beli es cendol itu cuma 2.000 di Malioboro dulu waktu SD. Perpisahan. Waktu SD. Rata-rata 3.000, tapi gua pernah nemuin yang 2.000. Walaupun rasanya nggak seenak 3.000, tetap aja 2.000 satu lembar. Tetap aja 3.000 itu ya. Tetap aja 2.000 gitu kan. Bakso makannya murah, semuanya murah lah. Kecuali lu si bakso kangen banget gua. Tapi kalau di Malioboro waktu itu terakhir ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu gua ke situ. Kalau lu beli di Malioboro-nya itu kan pusat wisata. Nah, itu agak mahal menurut gua. Kayak makan budaknya itu agak mahal. Yeah. Dan menurut gua enggak terlalu spesial banget gitu dengan harga segitu. Nah, Jogja tuh kalau kata orang tuh tourist trap kali ya. Iya. Gimana? Iya. Tourist trap ya. Tourist trap, jadi ya karena itu tempat yang paling banyak dikunjungi, harganya mahalin dan lu ya gimana mau komplain gitu kan. Diketok gitu. Dan Jogja itu ya bisnis ya menurut gua bagus lah. Banyak yang bisa dikunjungi situ, Keraton, Prambanan, dan masih banyak lagi yang lain gitu kan. Dan lu mau ke UGM itu lu boleh masuk. Dan itu dulu gue pengen masuk UGM ya, walaupun nggak terima ya, mungkin bukan jalannya. Tapi gue pernah masuk dan gue bangga aja foto di situ gitu, walaupun gue nggak masuk di situ. Nah, terus yang kedua itu Malang. Malang itu spesial buat gue, bukan keju mozzarella khas Malang ya, bukan. Yang lagi rame itu bukan. Tapi gue di Malang itu yang spesial itu terutama di Kota Batu. Karena menurut gue itu bagus banget, dan yang paling penting itu adem banget. Kayak di semi puncak itu adem banget. Oh iya, Batu tuh. Puncaknya di ini dia. Iya, gue pernah ke Batu itu udah 3 kali. Jadi pertama kali gue ke Malang ke Batu itu perpisahan SMA. Terus kedua gue emang kaki jalan sama klub mobil gue. Ketiga itu ya emang jalan ke Malang gitu kan. Nah, jadi di Batu itu penginapannya relatif, kalau kita pintar gitu ya, dapat juga yang murah, ada 200.000 per malam juga ada, dan enak. Dan di Batu itu penginapan waktu itu gue karena nggak hotel ya, gue cari homestay gitu, lu nggak usah pakai AC, adem banget, dingin bahkan menggigil. Oh iya. Parah, nggak usah pakai AC. Lu pakai AC gue nggak kebayang gimana. Dan di Batu itu kan kayak mirip puncak gitu kan, cuma lebih bagus ya, kalau menurut gue lebih nggak semacet puncak gitu kan.
Jadi itu bagus. Terus juga tempat wisata yang gua suka itu Batu Secret Zoo itu bagus banget. Oh, itu Mas, itu harus banget, wajib banget sih. Iya. Kalau Batu tuh. Ini enggak, tapi kalau ada merek yang sebut, ini kita nggak disponsor ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Iya, berdasarkan pengalaman pribadi dan ya faktanya memang seperti itu. Batu Secret Zoo itu menurut gua konsepnya itu lebih ke modern, dan dia kan banyak indoornya kan, iya kan banyak indoornya ya kalau nggak salah. Iya, banyak indoornya dia. Banyak indoornya, dan gua merasa itu lebih kayak lebih tepatnya di first half dia tuh, kalau gue kayak kebagi setengah. Kalau menurut gue setengah yang pertama itu indoor, yang satwa-satwa yang besar-besar tuh outdoor, dan itu juga ada parknya. Iya, dan gue nggak tahu indoornya bagus banget, dan gue merasa kayak ada di film Night at the Museum gitu kan, bagus banget, coraknya mirip gitu kan. Nah, terus juga ada yang nggak kalah bagus, cuma ini kalau nggak salah di Malang juga ya, atau iya di Malang juga, itu Museum Angkut itu luas banget, dan gue suka banget ada di situ, banyak banget. Itu keren sih, yang bisa dikunjungin, yang lu bisa ikutin, bahkan replika pesawat semuanya itu bagus banget. Gue suka itu keren. Nah, itu sih yang paling berkesan buat gue, ada 2. Nah, kalau lu Fit gimana? Gue waktu ke Hong Kong sama Macau, itu menurut gue paling berkesan sih. Ngapain di Macau? Menang nggak? Menang judi gue. Enggak lah. Menang nggak? Semua orang tuh kalau ke Macau pasti judi, nggak usah ngomong kalau judi menang atau kalah. Nggak main gue, belum cukup umur. Ngapain ke Macau kalau gitu? Jadi di Hong Kong tuh gue nginep di Hotel Ritz-Carlton Hong Kong waktu itu. Dan itu menurut gue hotelnya keren sih. Tapi mahal ya, keren bodoh. Ya, tapi enggak Pak. Di Macau hotelnya lebih murah. Namanya Venetian Hotel. Tahu kan lo? Itu yang ada kasinonya di bawah. Nah, itu hotel yang di Macau sama di Hong Kong kan bagusan yang di Macau kan, tapi harganya lebih murah yang di Macau anjir. Di Venetian tuh kayak hotel, ada mallnya, terus dalam mallnya tuh ada kapal Venetian gitu loh, kayak lo berasa di Venetian, ada kapal yang jalan gitu loh di tengah-tengah mallnya gitu. Sorry. Ini penonton kita bakal cringe. Bukan Venetian, Venice. Ya Venice. Emang Venice ya? Venice. Itali kan? Iya Venice deh. Kan? Venice. Iya itu ada kapalnya gitu loh anjing, di tengah-tengahnya itu bagus. Menurut gue. Jadi kayak terus ada di Hong Kong ada night market gitu. Itu keren sih pasar malamnya. Kayak lu nemuin barang-barang aneh di situ tuh banyak banget. Ada sex toys. Oh, lu beli nggak? Coba. Takutnya yang nonton kita tuh terlalu cringe. Venice. Iya Venice. Gue udah lihat juga. Venice. Tapi di Hong Kong tuh namanya Venetian hotelnya. Tapi ada Venice-nya. Mini Venice. Oke. Nah, terus barang aneh yang di Hong Kong yang lu bisa temuin itu apa aja? Ada sex toys, ada poster-poster 18 plus, ada majalahnya, terus ada gantungan kunci. Kayak di apa sih Ci yang gantungan kunci berbentuk itu? Itu di mana ya? Berbentuk apaan? Kalau lokal Bali ya? Berbentuk apa? Berbentuk. Jangan nanya saya nggak ngerti begitu. Berbentuk itu. Apa? Titit. Saya nggak ngerti begitu. Berbentuk titit. Itu di mana? Berbentuk titit. Di mana sih gantungan kunci yang jual di sini? Bali kan ya? Iya nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Nah, saya nggak tahu. Kayaknya lu doang yang tahu semua sih. Lu beli berapa itu? Itu lu doang kayaknya. Apa itu? Saya nggak tahu itu. Ada yang bahannya dari kayu gitu loh, gantungan kunci bentuknya titit. Gimana ya? Oh, saya tak tahu.
Ya, lu beli berapa gitu. Oh iya Iya, lu beli berapa gitu. khas Bali bener, itu gue nggak beli, cuman ada itu yang gue Aku nggak tertarik beli. tuh. Katanya Yang gue menarik. tertarik Masa tuh lu nggak beli? ada suatu barang gedenya segini, ya segini gedenya, itu tuh gue ngomongnya gimana ya? Apaan? Eksplisit banget nih anjing, ya udah bodo amat, itu memek-memekan. Nah, gue tuh penasaran gitu ya. Orang tuh kan Makau itu ya identik dengan judinya. Nah, lu ke Makau tapi lu nggak judi, lu ngapain di sana? Ngeliatin orang judi dari atas. Emang bisa wah, dilihatin? Bisa dari atas tuh kelihatan. Gua kan mau tahun baru, itu kan tahun baru. Gua mau liat firework nih. Terus itu kalau biar gampang, lu masuk tuh harus lewat kasinonya, terus keluar pintu keluar di kasino kan. Itu gampang jadinya ke lobbynya kan. Ini gue harus muter gara-gara gue nggak bisa masuk. Umur gue masih terlalu kecil lah nih. Waktu itu gue SMP apa? Iya. Itu masih kecil banget. Kalau lu nggak bisa judi, ya lu sama orang-orang yang nggak bisa judi, lu judiin tuh, nih mana yang menang, ya gitu. Makanya orang gitu, kau tuh judi, bukan nontonin orang judi, kasihan gua ngeliat rumah, kasihan. Enggak, gue Terus lagi di sibuk Hongkong tuh ya, sama PS Vita selain gue. perjalanan eksplisit, Nah, Makannya sih, makanan Hongkong tuh street, kayak gimana? street foodnya enak. Gue sama Robin tuh jarang keluar negeri, Bang. Gue pribadi cuma pernah ke Singapura. Gue penasaran, di Hongkong tuh lu ngapain? Gue abis dari night market itu gue ke tempat makannya pak, di street foodnya gitu loh. Di dekat night marketnya itu kan banyak restoran gitu, restoran pinggir jalan. Yeah. Nah gue makan di situ, di suatu restoran. Itu restorannya jualan nasi Hainam anjing. Tapi itu enak banget. Well, iya pasti ya. Kayak misalkan lu kalau ke Malang lu makan baksonya tuh pasti enak ya. Itu khas sana kan ya kalau nggak salah ya. Hainan tuh ya. Atau dari Hainan. Iya. Pak itu nasi Hainan. Pokoknya Masih, dari iya around that. iya wilayah Hainan di Cina. Wilayah situ. Iya. Itu enak nasinya banget sih itu nasinya. Hainan atau Hainam? Hainan. Mestinya Hainam. Hainam kan? Hainan. Hah? Pakai M. Nasi ayam Hainam. Pakai M. M. Tapi wilayahnya Hainan. Hainan province kan, ibaratnya nasi Iya. ayam Hainan. Kita aja Tapi- nyebutnya Hainan. Iya, di kita kayak Hainam deh. Tapi di sana kayak ngomongnya Hainan deh. Enakan Iya pakai Hainan. M. Iya, Hainan rice. Hainanese chicken rice. Hainanese chicken Tapi rice. di kita kayak pakai M deh. Orang-orang ngomongnya nasi Hainam. Enakan namanya juga pakai M. Tetap pro lokal, enakan pakai M. Oke. Iya itu enak banget nasi Hainamnya. Itu lu paling bagus ke situ atau lu paling berkesan ke situ? Berkesan soalnya gue bisa ke night market itu, gue bisa nemuin makanan street food itu gara-gara satu pak. Gue ke Times Square-nya kan di Hong Kong mau belanja nih sama kakak gue beli HP kan, gue beli iPhone 4 kalau nggak salah gitu. iPhone 5, gue beli iPhone 4 baru keluar. Tapi gue mau beli PS Vita kan, jadi gue belinya iPhone 4 doang. Itu gue beli iPhone 4 di suatu toko di Times Square, yang jualan ternyata orang Indonesia. Jadi pas gue ngobrol sama kakak gue, pas kita ke kasir, kakak gue mau ngomong bahasa Inggris kan, mau ngomong kayak iya gue mau beli ini nih, dia jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kita kayak, oh orang Indonesia. Nah akhirnya pas dari sana tuh dia ngomong, abis ini mau kemana emang? Nggak tahu sih mau jalan-jalan enaknya kemana ya. Akhirnya dia jadi tour guide kita pak. Oh iya. Jual HP itu, iya dia tour guide-in ke tempat-tempat yang asik-asik gitu loh, kayak makan lah, tempat-tempat kocak gitu loh yang aneh-aneh. Makanya gue bisa nemu night market itu. Nah itu Tuh. waktu itu di situ harga HP-nya mahal nggak? Murah sih. Murah dibanding di Murah. Indonesia. Iya. Lebih murah. Untung lu waktu ke toko HP itu semisal itu mahal, untung nggak lu kata-katain.
Iya sih ya. Coba Anjir, lu di jangan HP mahal kata-kata banget. Anjing buset, mending nih, mobil HP Indonesia. mahal banget tuh, iya nih. Tapi yang orang Indonesia Pas- denger kan ini. Pas mau bayar, Lu ngomong, lu Iya, nggak jadi anjingin totalnya dia, segini. dia ngomong bangsat kau. Itu Lu kayak ngomong anjing, dia ngomong Ko- bangsat. Orang kocak Indo sih juga. anjir. Ketemu orang Indo terus jadi tour guide kita dan kontak-kontakan sampai pulang ke Indonesia. Sama sampai kakak gue tuh kontak-kontakan. Jadi Sampai temen sih, gitu ya. loh. sampai sekarang masih. Iya. Sekarang udah enggak. Pas kakak gue ganti HP udah hilang nomornya. Oh, sayang. Sayang banget. Itu Yaudah, kocak salahin sih, kakak itu lu aja. berkesan sih. Ya nggak gitu juga man. Iya, salahin aja. Lu bukannya di backup gitu. Iya. Iya. Ya kan lumayan kalau kita Triple R ke Hong Kong ada tour guide-nya. Iya, lu gimana sih? Lu Masa masih kita ingat harus- nggak tokonya di mana? Masa kita Anjing mana pilih gue tapi- inget. Kau orang Indonesia bukan? Iya Bukan. tanya-tanyain. Kita masuk ke toko satu, ada orang Indo nggak? Oh nggak dijawab tuh, kita keluar masuk toko sebelahnya. Gila. Kalau lu di Indonesia ada nggak yang berkesan? Gua di Indo Malang sih. Oh, lu Sama. pernah ke Malang juga? Pernah, waktu itu pariwisata sekolah gue yang terakhir kan lulusan. Berkesannya Karena satu, gara-gara malam-malam gue ke alun-alun ke toko Bahagia, gue beli Smirnoff 3 botol. Gue inget gara-gara Enak itu doang. bajingan. lu tapi lu ke Malang berkesannya bukan gara-gara itu kan, keju mozzarella khas Malang kan? Enggak lah, Oh bukan. gara-gara yang jualan minuman di toko Bahagia nenek-nenek itu gue berkesan banget aja. Ini anak kayaknya enggak. Ini lu amatin Davi. Ini anak tuh kan tadi jualan kurma nih ya. Kan musim kurma udah mau turun lagi gitu kan, udah mulai mau nyantai lagi gitu kan. Kayak mau ganti bisnis nih ke keju mozzarella khas Malang nih. Kayaknya sih dari kemarin dari tadi ngomong ini keju mozzarella khas Malang. Nah jujur Ini tekniknya nih. Ini tekniknya tuh biar maskotak kita nih. Nanti dia penyoba. Gue jualan nih. Wah, Enggak, tapi jujur gue tuh sebenarnya nggak tahu itu apa dan gue masih nggak pernah lihat itu apa. Iya, gue juga nggak tahu loh itu apa Gue loh. sepanjang ke Malang nggak ada yang kayak gitu, jadi gue benar-benar nggak tahu itu apa. Tapi rame di aplikasi sosial media itu rame banget. Iya, sampai dijadiin meme. Dijadiin Iya. meme gitu loh. Masalahnya Itu gini loh, apa Pak. sih? Mozzarella Aceh itu kan khas Italia, bukan khas Malang gitu. Iya, namanya udah mozzarella. Itu kan kayak Malangnya dari mananya anjing? Malangnya tuh dari mananya gitu loh. Bukan mozzarella, bukan mozzarella tangga tuh. Iya. Nah iya itu akulturasi namanya, bukan ya namanya mozzarella benar. Akulturasi sekarang begini, somai itu dari mana? Kan dari Cina. Somai. Iya, dan ini Iya, siomay. ya ini somai khas Bandung. Nah, ya mie ayam. Iya. Bener, bisa. Bakminya juga khas Chinese sebenarnya. Iya, Iya, khas bakmi. Chinese. Tapi Tapi di sini ada bakmi Banyuwangi, ada bakmi Banyumas, ada bakmi apa juga. Iya. Jadi padahal kan awal mula siomay itu kan dari apa sih namanya tuh? Yang mirip siomay itu apa sih? Masakan Chinese tuh? Dimsum. Dimsum kan. Nah, dimsum. Tapi somai juga ada. siomay juga ada ya. Somai juga ada. Nah, terus juga apa? Bakso itu kan meatball. Jadi ya sebenarnya asli ya. Ya udah akulturasi lah. Istilah blasteran. Iya. Kalau bakso, bakpao, bakmi itu kan tadi juga aslinya tuh babi. Bak tuh bakmi. Iya bak. benar. Bak tuh babi. Bakmi ya bakmi Iya. gitu. Jadi Iya, jadi inget gua bakmi yang di BSD yang kita makan. Yang mana? Ada bakmi babi. Sama siapa? Lo nggak usah gitu loh Ci. Sama Hes teman kita ada Hes. namanya itulah Itu makanya. dalam sutra ya, mohon maaf.
Iya, Alam Sutra, Ding. Iya, bener. Ya kan gue Alam yang Sutra. kasih tahu tempatnya. Iya, itu I enak, don't Dim. know deh. Lagi yuk. Ya entah. Wih, Kampret Kan bi- Ci. Lah, iya sekarang ya kan bisa request ayamnya doang. Lalu kenapa sensitif amat? Iya, gua kan Kalau makannya lu- bakmi ayamnya. Gua makannya bakmi Kalau lu- ayamnya. Ayam orang merah. gua makannya teh botolnya. Bodoh amat. Kalau Teh lu botol lu makan. tempat Enak lu tuh, yang paling bagus dan paling berkesan tuh di mana sih? gua. Kalau bagi gue ya, yang paling berkesan dan bagus menurut gue itu adalah Trans Jawa. Karena menurut gue ya, gimana ya, gue tuh demen banget yang namanya jalan-jalan. Dan gimana ya, menurut gue di Trans Jawa itu experience ketika lu lagi nyetir mobil ya, dari satu ujung Jawa, Pulau Jawa ke ujung yang lain, itu tuh luar biasa. Kayak lu mau menikmatin pemandangan, lu ngeliat pertama ya perkotaan Jakarta, terus sampai ntar apa ya, pegunungan di Semarang gitu, yang apa notabene gunung-gunung, naik turun. Itu menurut gue lebih berkesan aja gitu bagi gue. Dan di situ gue sebenarnya inget salah satu hidden gems. Kemarin kan kita ngobrolin tentang hidden gems makanan kan ya. Ini gue ada lokasi hidden gems tuh di Semarang. Lu kalau misalnya nih ya lagi dalam sebuah perjalanan dari somewhere yang lewatin di Trans Jawa, lewatin Semarang, itu tuh, dan lu misalnya pengen menikmatin Semarang gitu ya, tapi lu nggak ada waktu untuk ke Semarangnya. Di tolnya itu ada rest area apa gitu ya, itu tuh dia tuh bagaikan potongan dari Semarang. Di situ lu apa sih kalau makanan khas Malang tuh lumpia ya? Iya. Lumpia. Iya, di situ ada lumpia khas Malang, pokoknya ada banyak makanan khas Malang. Sama mozzarella-nya. Malang lagi, Semarang. Makanya gue kayak Apa? lah, Banyak kok makanan lumpia dari Semarang. Malang? Gue bilangnya mozzarella. Makanan khas Semarang, dan itu view-nya tuh bagus banget, Pak. Soalnya tuh view-nya bener-bener pemandangan pegunungan lah. Tuh di situ. Sama Nih, yang lebih spesifik, yang paling bagus di mana, yang berkesan di mana? Trans Jawa itu semuanya bagus. Gue belum nyobain nih Trans Sumatera. Cuma Trans berdasarkan Jawa ya bagus dan berkesan bagi gue. Iya maksud Karena gue Trans demen banget. nih Trans Jawa ini nih dari Cilegon dari apa? Cilegon bukan situ yang apa? Yang badak-badak bercula satu itu tuh, gue lupa tuh. Ujung Kulon kok Cilegon, dari ujung Kulon sampai lu Banyuwangi itu Trans Jawa. Cuma maksudnya yang paling berkesan gitu loh, yang paling bagus di mana, dan yang paling misalkan nih kalau gue kan paling bagus di Bali, tapi menurut gue nggak terlalu berkesan. Nah, yang menurut lu berkesan di mana dan yang paling bagus? Kalau gue tuh menurut gue yang bikin berkesan gitu ya, itu perjalanannya, kayak view-nya gitu loh. Kayak gimana ya kalau menurut tempat gue ya, destinasi. Trans Jawa, perjalanan Trans Jawa itu satu paket gitu menurut gue. Iya, sama gue juga gitu kan. Gue pernah juga kan Trans Jawa, cuma yang tempat destinasinya yang lu mampir atau lu kunjungi gitu loh. Jadi biar kita tuh tahu gitu, karena kan Trans Jawa kan terlalu general, Pulau Jawa besar kan. Cuma yang lu yang paling bagus di mana dan yang berkesan di mana. Misalkan lu berkesan nih, gue berkesan di sini karena apa? Karena gue lucu aja waktu itu, gue lagi turun tangan terus gue kepleset, itu bisa lo berkesan gitu. Iya. Tapi belum tentu itu yang paling bagus gitu. Itu maksudnya. Nah, gini, menurut gue kayak gue bilang tadi, Trans Jawa itu overall experience, satu experience gitu ya. Ya, dan menurut gue itu harus dialamin di setiap orang gitu. Karena yang menurut gue berkesan bagi gue belum tentu berkesan bagi semua orang gitu kan. Karena ya ini something for you to experience. Akan tetapi
yang menurut gue kalau destinasi ya, yang paling berkesan bagi gue adalah ini sebenarnya ya, balik lagi experience ya. Ketika gue mau ke Prambanan, kan di Prambanan itu di antara Klaten sama Jogja ya. Nah, waktu itu ceritanya gini, Vi. Gue sama Roman tuh memang udah janjian di Prambanan, ya kan? Enggak, kita janjiannya di Borobudur. Oh, kita jadi Borobudur ya. Pokoknya ada banyak kendala deh. Kayak pokoknya ini mumpung kita lagi sama-sama traveling gitu ya, sama-sama bawa mobil, ayo kita ketemuan. Awalnya mau di Borobudur, di Magelang kan, akan tetapi gue kan stay-nya di Semarang kan, agak kejauhan kalau ke Magelang. Terus Roman bilang dia mau ke Prambanan. Nah, kalau Prambanan tuh oke tuh, apalagi ditambah waktu itu Jakarta lagi banjir. Iya banjir tuh kan, balik ke Jakarta tuh nggak bisa. Oke, kita extend. Nah di Jogja tuh mungkin gara-gara beberapa hal penginapannya lagi mahal. Jadi untuk extend tuh agak kurang ideal lah. Jadi kita cari tempat yang di luar Jogja, dapat Dato Klaten. Akhirnya kita ke Klaten, gue nginep tuh semalam. Pokoknya gue udah janjian sama Roman tuh. Pokoknya pagi kita ketemu di Prambanan. Oke, sip. Nah, paginya nih kan, gue lagi nyantai tuh, gue lagi di teras kamar gue. Gue buka HP, gue liat status teman gue. Kok kayak kenal tempatnya. Gue tanya, cuy lu lagi di mana? Weh bro, lagi di Prambanan gue. Lu diem sekarang, lu jangan kemana-mana, pokoknya lu jangan gerak, gue nggak peduli. Gue sama Roman lagi OTW ke sana. Itu si itu yang punya pasar. Teman bagi yang nonton yang nggak kenal ya, ini teman kita bertiga. Akhirnya ya gua, Roman sama dia itu ketemuan di Prambanan. Yang kadang kita nongkrong di Antasari aja mager gitu, pertigaan jauh, malah ketemu di Prambanan kan kurang ajar nongkrong. Iya sih, itu berkesan banget sih. Itu berkesan banget bagi gua. Ya lu temenan di Jakarta, lu nongkrong kadang-kadang di Antasari aja udah males. Nah lu sekarang malah nongkrong di Prambanan. Oke, fine. Bener. Unexpected banget ya, karena kan kita awalnya cuma berdua, tiba-tiba nambah satu orang, dan dia kan bilangnya awalnya kan ke Bandung kan ya? Iya, Bandung. Tiba-tiba jadi ke Jogja. Tiba-tiba jadi di Prambanan, di Jogja. Aduh, itu gila banget. Nah, sama satu lagi nih. Ini tempat tuh di kampung gua. Akan tetapi ini jadi eye opening banget sih menurut gua. Ini berkesan bagi gua itu karena nyentuh hati gua. Jadi gua tuh kan kampung gua tuh di Blitar kan, di Gunung Gede. Gunung Gede di Blitar. Di situ di dekat Blitar tuh ada namanya Tambak Rejo. Itu ada pantai di situ, pantai Pasir Putih atau pantai apa gitu, gue kurang tahu ya. Ngomongnya kalau gue sama Pak De gue ngomongnya Tambak Rejo. Nah, gue terakhir ke situ tuh waktu gue SD, itu tempat kosong Pak, literally kosong, untouched. Cuman orang situ doang yang tahu tempat itu. Pasir putih, bahkan lu dekat tuh pantai, lu masih ada kepiting pada lari, lalu lalang. Kepiting berarti dan masih ini banget ya, OG banget ya. Wah, seru banget. Dan di situ gue benar-benar have fun bareng Pak De gue, bareng saudara-saudara gue. Nah, waktu gue balik kemarin terakhir ya, akhirnya gue pulang kampung lagi, gue ke Blitar lagi. Gue mau ke situ kan, waktu gue terakhir ke sana tuh waktu gue SD, gue belum punya adik kan. Sekarang gue punya adik, gue pengen ngasih tahu nih, di situ tuh banyak kepiting gitu kan. Pengen nyari kepiting, adik gue pengen nyari kepiting, pengen ngeliat gitu kan. Oke nih. Nah, ternyata Tambak Rejo itu pantainya tuh udah dibuka untuk umum. Udah dipasarkan. Gara-gara dipasarkan, iya, gue bukan yang ngejudge ya. Iya. Enggak, gue ngejudge.
orang Indonesia itu tidak bisa menjaga alam, nggak bisa menjaga tempat yang ditinggali oleh mereka. Karena ketika gue balik lagi ke situ, pasir yang tadinya putih berubah jadi hitam, jadi penuh dengan sampah, jadi kotor. Kepiting yang tadinya gue lihat, yang sering lalu lalang, udah nggak ada di situ. Dan tuh tempat, ya gimana ya, bener-bener dimonetize sehabis-habisnya tanpa memikirkan dampak ekosistem itu kepada ekosistem dan komunitas. Kenapa gue ngomong komunitas? Karena di situ sekarang ada preman. Mereka bukan official resmi, tapi mereka preman. Jadi tapi itu rame nggak sekarang? Rame nggak? Rame banget. Oh, waktu lu kesana, walaupun kondisi begitu, orang rame kesana? Oh, waktu dulu nggak rame. Cuma berapa orang, cuma penduduk situ doang yang tahu. Enggak, maksudnya yang baru ini gitu. Baru-baru ini rame banget. Ya nggak jauh beda sama Ancol. Oh. Wah, rame banget. Rame banget. Dan padahal itu airnya tuh lagi tinggi ya, ombaknya tuh lagi tinggi. Kan akhir tahun tuh. Nah, di situ banyak preman. Dan kalau nggak salah satu orang, gue lupa, satu orang tuh 50.000 tuh satu kepala. Buset, mahal amat. 50.000. Gila. Nggak semahal itu. Gue lupa. Seingat gue tuh 50.000 apa. Nah, karena di situ ada Pak Ade gue, ya orang sini yang ada tuh preman-preman bentak sama Pak Ade gue kan. Ya Pak Ade gue ngomong Jawa, nyokap gue juga ngomong Jawa. Ya kita orang, pada intinya kita orang sini gitu kan. Lu ngapain malakin orang sini? Dan akhirnya ya udah, kita tuh, nah masuknya tuh ada kena charge gitu kan. Parkirnya pun kena charge. Parkirnya 10.000, oke lah, fine. Parkirnya emang apa yang gue masalahin tuh, kenapa saat per kepala tuh 50.000 gitu, menurut gue itu overpriced lah. Oh, tetap dikenain harga? Enggak, akhirnya gue nggak bayar 50.000 itu, cuma bayar parkir doang. Oh. Nah, akhirnya gue di situ kan. Nah, waktu gue SD di situ tuh ada, nggak tahu ya, Pak Ade gue manggil dia kakek. Nah, gue juga manggilnya kakek kan. Gue tuh sebenarnya udah lupa waktu SD gue ketemu beliau. Nah, jadi ini kelar gue main pasir sama adik gue bareng saudara gue, mandi kan. Nah, disamperin gue sama tuh kakek. Oh, kamu ya ini ya, apa namanya, keponakan ya kalau panggilannya? Apa sih? Keponakan kan ya? Keponakannya ini ya, Erwin nama pak adik gue. Keponakan Erwin ya? Oh iya, gue akhirnya baru inget itu tuh kakek yang waktu itu kan main bareng gue kan. Oh iya, kamu terakhir kesini kan masih kecil, masih SD gitu kan. Masih waktu itu nyari kepiting kan, dia kata dia. Oh iya, akhirnya cerita dah tuh. Akhirnya ya begitulah, gue akhirnya curhat. Kok sekarang kayak gini tempatnya, dulu tuh perasaan tuh indah banget, bener-bener indah pak. Sekarang malah nggak karuan gitu loh, bener-bener nggak kerawat lah. Ya. Itu minta ampun pak. Susah sih kalau udah ngomongin kayak gitu. Ya namanya juga orang. Ya mau gimana? Ya gimana ya pak, namanya juga orang, akan tetapi ini tuh harus diadres, harus dibahas gitu, harus diimprove.